Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triyono, saya mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan terkait tentang term, pada hakikatnya itu apa, dan juga tiga macam term tersebut dan contohnya. Lalu saya juga akan menjelaskan terkait tentang sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Oke, penjelasannya di dalam ilmu logika, term adalah ungkapan verbal yang mewakili suatu konsep atau gagasan. Term digunakan dalam proposisi sebagai subjek atau predikat sehingga menjadi bagian penting dalam struktur logika. Dalam ilmu logika, sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Ini terjadi karena struktur logika yang term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta juga contohnya. Yang pertama, term adalah satu term univoc. Term ini memiliki makna yang tetap dan tidak berubah dalam berbagai konteks. Contohnya kata rumah. Oke, selalu merujuk pada tempat tinggal, tidak ada ambiguitas dalam maknanya. Lalu selanjutnya adalah term ukivoc. Term ini memiliki bunyi yang sama tetapi maknanya berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Contohnya adalah kata bisa, seperti bisa ular, atau kemampuan melakukan sesuatu seperti saya bisa bernyanyi, saya bisa berjalan, dan lain sebagainya. Lalu term analog. Term ini memiliki makna yang mirip tetapi tidak sepenuhnya sama, tergantung pada situasi atau konteksnya. Contoh kata bijaksana bisa digunakan untuk seseorang yang bijak dalam mengambil keputusan, misalnya pemimpin yang bijaksana, atau untuk strategi yang cepat, seperti langkahnya bijaksana, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy tersebut. Sesat pikir atau yang disebut dengan logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Berikut beberapa bentuk sesat pikir beserta contohnya. Yang pertama adalah ad hominem atau serangan pribadi. Menyerang karakter atau pribadi lawan debat daripada membantah argumennya. Contoh, kamu tidak bisa dipercaya karena kamu bukan ahli ekonomi. Padahal argumen seorang itu tidak selalu bukan ahli ekonomi menjadi bisa. Bisa jadi bukan ahli ekonomi tapi bisa berargumen. Selanjutnya yang kedua adalah strawman atau manusia jerami. Penjelasan, mengubah argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah agar lebih mudah diserang. Contoh, dia bilang kita harus mengurangi konsumsi gula, berarti dia ingin semua makanan manis dilarang, padahal yang dikatakan hanya mengurangi bukan melarang. Lalu yang ketiga adalah false dilemma atau dikotomi palsu. Penjelasannya adalah menganggap hanya ada 2 pilihan padahal ada lebih banyak alternatif. Contohnya, jika kamu lebih mendukung bijaksanaan ini, berarti kamu tidak perlu di negara. Padahal bisa saja seseorang peduli tetapi tidak setuju dengan kebijaksanaan tertentu. Yang keempat, hasty generalization atau generalisasi terburu-buru. Penjelasannya adalah menarik kesimpulan berdasarkan sampel yang terlalu kecil atau tidak mewakili. Contohnya, saya bertemu satu orang dari kota X yang tidak ramah, berarti semua orang dari kota X tidak ramah. Kesimpulan ini tidak adil karena hanya berdasarkan satu pengalaman. Selanjutnya yang nomor 5 adalah argumentum ad populum atau bandwagon. Penjelasannya adalah menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contoh, semua orang membeli produk ini, berarti produk ini pasti yang terbaik. Popularitas tidak selalu menunjukkan kualitas, padahal tidak semua orang akan membeli produk tersebut. Dari beberapa kategori tadi, lalu bagaimana cara menghindari sesat pikir? Yang pertama, fokus pada argumen bukan pribadi. Jangan menyerang karakter lawan debat. Periksa fakta dan bukti. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan tanpa data yang cukup. Pertimbangkan alternatif. Jangan terjebak dalam pilihan yang kurang efektif atau terlalu sempit.
Lalu, gunakan logika yang valid. Pastikan argumen memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Berpikir kritis, jangan mudah terpengaruh oleh opini mayoritas tanpa analisis yang mendalam. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan.